Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Berbahagia sekali saya bisa menjumpai rekan-rekan semua dalam program saya kembali, dalam program bela negara, nasionalisme, dan menyampaikan Islam dalam bingkai rahmatan lil alamin. Oke guys, kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal ya, kaitannya mengenai masalah bagaimana Islam seharusnya menyikapi dalam berpolitik atau melakukan satu tindakan sosial atau hablum minanas. Oke guys, saya ingin menjelaskan sedikit. Banyak yang salah kaprah di sini, terutama dengan isu negara khilafah dan sebagainya. Apa yang digambarkan para ulama-ulama atau ustadz-ustadz yang ada di Indonesia ini rata-rata memang sangat salah kaprah ya. Karena mereka mendasarinya dari hawa nafsu, ingin menguasai masyarakat dengan isu-isu khilafah dan ingin menjadikan seseorang menjadi pimpinan mereka atau merubah sistem dan sebagainya. Padahal Islam bukan seperti itu. Islam adalah satu bentuk yang mendukung sosialisme. Apa itu sosialisme? Sosialisme adalah berkaitan dengan kedaulatan rakyat. Jadi kalau misalnya kita melihat satu perjalanan seperti yang dilakukan oleh para bajikan politik ataupun para ulama 212, mereka selalu mengatakan dengan Habib, dengan khilafah dan sebagainya. Sebetulnya itu adalah penyesatan yang nyata. Oke guys, saya ingin bacakan sebuah surat ya. Surat Al-Baqarah atau surat kedua ayat ke-62 yang mengatakan innallazina amanu wallazina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wa yaumal akhiri wa amila solihan falahum ajruhum inna robihim wala khaufin alaihim walahum yahzanun, yang artinya sungguhnya orang-orang muslimin, orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman dan beramal soleh kepada Allah, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka dan tidaklah mereka akan bersedih hati. Dari surat ini tuh jelas ya bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Berarti tidak hanya dikhususkan bagi kaum muslimin ya. Semua orang, baik itu orang Nasrani, orang Yahudi, orang Sabiin, dan penganut agama yang lainnya, selama mereka benar-benar beriman dan beramal soleh, mereka tidak usah bersedih hati karena mereka akan mendapatkan pahala dan akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas adalah firman Allah ya. Kemudian mengenai masalah negara Indonesia apakah harus menjadi khilafah, itu tidak perlu. Karena negara khilafah ini jelas bertentangan dengan Al-Quran ya. Karena khilafah itu jelas menimbulkan satu bentuk fasisme. Kenapa menimbulkan satu bentuk fasisme? Karena aturannya jelas dilakukan oleh orang-orang yang mengaku ulama. Dengan kesepakatan, dengan istimewa ulama, akhirnya hukum yang ditegakkan harus demikian. Itu kan tidak menerima keberagaman. Padahal jelas bahwa agama Islam ini sangat mendukung sosialisme. Apa itu sosialisme? Sosialisme adalah berkedaulatan rakyat. Dan ini tercermin dari firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wan unnisa wa ja'alnakum syu'ban wa
aqaba illa lita a'rafu inna akramakum innallahi atqakum innallaha alimun kabir, yang artinya, hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sungguhnya yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Sungguhnya Allah Maha mengetahui. Oke guys, ini jelas ya. Kemudian Rasulullah pada saat akhir hayatnya menjelaskan bahwa wahai manusia, sungguhnya Tuhan kalian adalah satu, Bapa kalian juga satu. Tidak ada kemuliaan atas orang Arab, begitu pula atas orang berkulit merah, atas orang berkulit hitam, dan tidak pula atas orang berkulit hitam atas orang berkulit merah. Ini hadis sahih yang diambil dari riwayat Ahmad dan Bukhari. Oke guys, jadi sebetulnya bahwa jika kita mengaku Islam, Islam itu jelas adalah rahmatan lil alamin, dan bahwa untuk kita bernegara yang paling tepat adalah demokrasi yang ada di Indonesia seperti ini, yaitu demokrasi Pancasila, di mana kita menghargai satu sama lain, sesama umat ya, bahwa perbedaan itu adalah sunatullah ya, itu adalah kehendak Allah. Mau kita paksakan bagaimana? Mau kita robah? Tidak mungkin guys. Tetaplah kita berpegang pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke guys, jaga Indonesia, jaga keberagaman, dan yang paling penting adalah bela negara. Oke guys, jadi jangan ragu untuk selalu memperjuangkan kedaulatan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.